wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya ya tentang salah satu unit yang sering juga dipakai di berbagai perusahaan pertambangan ya. Di sini saya akan membagikan tentang fitur-fitur di dalam kabin ya dan panel-panel pada unit Scania P410. Di sini saya memakai Scania P410. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan melamar atau akan menjadi operator di salah satu perusahaan pertambangan ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita membahas apa saja yang ada di dalam kabin unit Scania P410. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada beberapa panel ya. Beberapa panel yang perlu kita ketahui pada unit Scania P410 ya. Ini sekilas tampilan dalam kabin di Scania P410. Di sini ya teman-teman ada beberapa panel atau beberapa tombol lebih tepatnya yang mungkin kita sudah familiar ya dengan simbolnya itu. Oke. Seperti yang paling bawah ini, teman-teman pasti sudah banyak yang paham, ini adalah tombol PTO. Dia menggunakan lock switch ya. Jadi kalau kita tekan secara paksa dia tidak akan mau ditekan ya teman-teman, agak keras. Jadi harus kita rilis locknya ini baru kita tekan. Kalau untuk merilis langsung saja ya teman-teman, tidak usah dipencet locknya, ini bisa langsung dirilis. Di sini ada tombol lampu kerja, hampir sama ya dengan tipe Volvo kemarin, hampir sama. Ini ada lampu kerja. Ini tombol hazard lamp ya, saat kita di posisi darurat atau dalam keadaan breakdown ya, kita tekan hazard lampnya. Di sini ada switch atau tombol exhaust ya. Jadi exhaust brake di Scania P410 ini tidak akan berfungsi ya teman-teman, tidak akan berfungsi jika tombol ini tidak kita aktifkan. Selanjutnya di sini ada tombol atau switch retarder brake. Jadi retarder ini difungsikan itu bersamaan dengan kita menginjak pedal brake ya teman-teman. Jadi saat kita mengaktifkan tombol retarder ini, itu jika kita menginjak sepertiga ya, sepertiga dari pedal brake, maka yang aktif adalah retarder ya teman-teman, adalah retarder ini. Jika kita injak lebih dari setengah atau sepertiga lebih, maka yang berfungsi adalah di leaning brake-nya. Dia memakai sistem brake-nya. Ini switch atau tombol untuk mengontrol gas buang ya, untuk mengontrol gas buang. Dan di sini ada tombol resume. Tombol resume ini berfungsi untuk kita lock RPM atau lock speed ya teman-teman, lock kecepatan ya. Saat kita mungkin waktu P2H awal shift, terkadang kita ingin mengisi angin ya, mengisi angin pada reservoir air tank. Jadi kita aktifkan saja ini resume-nya, lalu kita tekan tombol resume yang ada di steering wheel-nya. Nanti akan kita bahas juga.
Oke, naik lagi ke atas ya teman-teman ya. Oh ya, ini shift lever transmisinya ya teman-teman ya. Di sini shift lever transmisinya ini ada, kalau kita tekan ke depan seperti ini, dia akan posisi maju ya. Untuk mengatur ke posisi mundurnya, kita tekan dulu, kita tekan ke arah bawah, lalu kita tarik ke belakang. Ini di posisi mundur. Dan ini adalah tombol untuk merubah dari mode automatic ke mode manual atau sebaliknya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Kita lanjut. Di sini ada steering wheel ya teman-teman. Sama pada mobil-mobil pada umumnya. Di sini steering wheelnya. Dan di sebelah kanan ini itu tombol untuk mengakses ke menu di display panel ya. Ini untuk mengakses tombol untuk mengakses menu di display panel. Nah, di sini ada tombol resume ya. Di sini ada dua tombol resume, atau lebih tepatnya cruise controlnya ya. Di sini ada tombol untuk mengatur pengereman ya, atau untuk mengatur waktu kecepatan dan waktu pengereman saat kita berada di jalan turunan. Dan ini untuk mengatur cruise controlnya atau mengatur RPM-nya ya. Oke, itu mungkin untuk teman-teman yang memiliki mungkin bahasa saya yang saya terangkan ini mungkin nggak jelas atau menurut teman-teman salah ya, bisa langsung saja di kolom komentarnya. Oke, di sini steering wheel di Scania PN410 ini ya, atau di rata-rata pada unit Scania yang lainnya seperti 360, 380 ya, adjuster steering wheelnya itu berada di sini ya teman-teman. Adjuster steering wheelnya dia memanfaatkan tenaga angin juga ya. Jadi saat kita ingin mengadjust atau menyetel posisi dari steering wheel ini, kita tekan ini ya teman-teman. Di sini ada simbol ya, seperti simbol gembok ya, gembok terbuka dan gembok terkunci. Jadi untuk menekan atau untuk mengadjust, menyetel steering wheel ini, kita tekan yang bagian terbuka. Nah, jadi steering wheel ini bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita ya. Dan di sini ada tuas ya, tuas sen ya. Di sebelah kiri steering ini ada tuas sen dan tuas untuk menggerakkan motor wiper ya. Oke, mungkin untuk pemakaiannya, cara-cara pakainya mungkin akan saya jelaskan nanti di video yang lain. Oke, next ya. Dan di sini sama ya teman-teman ya, seperti unit-unit wheel ya, seperti mobil-mobil pada umumnya. Di sini ada display monitor ya, display monitor, dan ada beberapa panel-panelnya. Sama saja ya teman-teman ya. Ini adalah speedometer, sama seperti unit pada umumnya ya. Ini speedometer, ini fuel gauge.
ini column temperatur gig ya. Dan ini tachometer ya teman-teman, atau kita lebih sering mengatakan ini untuk melihat RPM kita ya. RPM unit itu berada di posisi berapa putaran per menitnya. Oke, ini ada display monitor ya teman-teman. Display monitor di sini akan menampilkan berbagai macam kondisi pemakaian kita waktu kita mengoperasikan unit ini, dan segala macam error-error yang terjadi pada di unit ini akan tampil di sini ya teman-teman. Oke, next. Dan ini adalah fitur tambahan ya di perusahaan kami. Ini fitur tambahan, ini namanya in-car camera ya, atau mungkin di tempat lain ada yang menyebutnya DMS, Driver Monitoring System. Ini adalah radio komunikasi ya. Oke, kita lanjut di switch sebelah kiri ini. Di sini ada ini switch atau tombol untuk mengaktifkan klakson besar ya, atau kita bahasa kita sehari-hari itu mengaktifkan trompetnya ya. Trompetnya itu diaktifkan di sini. Jadi kalau kita tidak tekan, dia akan klaksonnya itu adalah yang berbunyi klakson elektrikalnya saja ya. Jadi klakson yang tanpa menggunakan tenaga angin. Dan sini adalah hill holder switch ya. Fungsi dari hill holder switch ini adalah saat kita berhenti tiba-tiba di tanjakan, dia akan mengunci sistem pengereman, tapi dengan jangka waktu yang tidak lama ya teman-teman, mungkin beberapa detik seperti itu. Dan di monitor panel biasanya saat kita posisi hill holder itu aktif, di monitor ini akan menampilkan buzzer alarm ya, untuk segera menginjak gas saat hill holder sudah mulai akan dilepas. Oke. Di sini adalah tombol untuk mengatur jam ya, jam. Oke. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan lampu kabut ya teman-teman, lampu kabut sesuai dengan simbolnya. Mungkin di unit-unit lain teman-teman sudah familiar ya, ini dengan simbol seperti ini, ada simbol lampu kabut. Dan ini adalah tombol differential lock ya, tombol differential lock dan traction control. Jadi di Scania ini dilengkapi dengan tombol traction controlnya. Jadi digunakan pada saat di jalan-jalan yang licin untuk mengantisipasi tayar itu selip ya. Mungkin teman-teman atau senior-senior yang sudah lama di pertambangan yang lainnya mungkin lebih paham ini atau lebih mengetahui bagaimana cara memungsikannya dengan benar, bisa langsung di komen ya. Jadi untuk mengaktifkan tombol ini, kondisi unit berhenti ya, tayar itu kondisi benar-benar berhenti, transmisi dinetralkan, dan kita tekan seperti ini. Dan ini untuk mengaktifkan deflog axle ya, deflog inter axle. Dan untuk yang kedua ini adalah deflog interwheel ya. Sama, maksud dari inter axle dan interwheel sama seperti pada unit-unit yang lainnya. Dan untuk mengaktifkan traction controlnya, kita tekan ini ya, kita tekan seperti ini
sampai di monitor panel muncul TC off-road diaktifkan, seperti itu ya teman-teman. Dan ini ada tuas parking brake ya, di sini ada tuas parking brake-nya. Untuk merilisnya kita angkat ke atas seperti ini, dan ini untuk mengaktifkannya. Oh ya, ini untuk tombol untuk mengeluarkan air ya, air wiper ya. Oke. Di sini ini untuk tip ya, tip, dan di sini juga difasilitasi dengan DVD atau VCD ya, VCD player ya. Ini adalah switch atau tombol lampu di dalam kabin, lampu penerangan dalam kabin. Ini ada tombol AC ya. Oh maaf, maksud saya ini tombol blower ya, blowernya. Dan untuk mengaktifkan freonnya kita tekan tombol ini ke bawah ya teman-teman ya. Jadi jika ingin mengaktifkan udara di dalam kabin, kita tekan ke bawah juga. Dan di sini adalah untuk semburan blowernya ya, mau kita arahkan ke bawah atau ke kaki ya, di sini bisa ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ada pengatur tingkat suhunya ya. Semakin ke biru maka suhunya akan semakin dingin. Oke. Dan ini tombol atau tuas ya, tuas lever dam body, digunakan untuk menaikkan atau menurunkan attachment dam body ya. Dan untuk di atas ini yaitu ada tombol ini ya teman-teman ya. Ini adalah tombol rotary atau lampu rotary ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah terbiasa di perusahaan pertambangan mungkin akan familiar dengan yang namanya rotary ya. Dan di sini adalah untuk ID operator ya. Jadi untuk operator-operator yang mungkin yang sudah mendapatkan ID dari UT ya, biasanya dari UT, dari Scania, itu pasti mereka akan memiliki semacam pin khusus untuk ditempelkan di sini ya teman-teman. Jadi segala pemakaian kita, bagaimana nilai-nilai saat kita mengoperasikan unit itu akan terekod semuanya. Dan harapannya mudah-mudahan dari video yang saya berikan ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman ya. Bisa sedikit memberikan referensi untuk teman-teman jika ingin tes atau ingin melamar di perusahaan pertambangan yang memakai unit seperti yang saya pakai ini ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman, dan semoga saja video yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa penjelasan saya yang mungkin kurang jelas ya, mungkin bisa di komen ya, bisa di komen di kolom komentar, silahkan. Dan untuk membangun channel ini ya, mohon dukungannya untuk memberikan likes dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.